Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa lagi dengan saya, Romo Adang Binawan, yang ingin mengajak merenungkan beberapa pokok yang bisa kita yakini juga sebagai kehendak Tuhan kita pada hari ini, yang bertolak dari bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan sesuai dengan kalender liturgi. Dan saudara terkasih, supaya kita dapat sungguh mewujudkannya di dalam hidup kita, mari kita bersama memohon keterbukaan hati dan juga memohon terang Tuhan supaya bimbingannya semakin dapat kita rasakan. Kita awali permenungan kita pada hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang memberikan kehidupan dan kasih yang begitu besar pada kami syukuri anugerah-Mu itu, karena dengan hidup kami Kau panggil untuk menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Pada pagi hari ini atau hari ini kami ingin merenungi sabda-Mu. Maka bukalah hati kami supaya terang dan bimbingan-Mu dapat semakin kami pahami dan kami rasakan. Bukalah hati kami pula supaya kekuatan dan cinta-Mu sungguh mendorong kami untuk mewujudkannya di dalam kata-kata dan perilaku kami hari ini, sehingga apa yang menjadi niat kami dan menjadi panggilan-Mu dapat kami wujudkan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengawali setelah doa ini tadi dengan mendengarkan bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15, lalu dilanjutkan ayat 22 sampai bab 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka atas batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana
Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan yang baru saja kita dengar dengan Mazmur tanggapan dengan refrein, "Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu." Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua perintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Mari kita lanjutkan dengan bait pengantar Injil. Kita nyanyikan Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih,
ketika kita mendengar Injil yang baru saja kita baca bersama dari Injil Yohanes, di situ sebenarnya cukup jelas dikatakan bahwa Roh Kudus memang akan datang. Tapi sekaligus disitulah kita tahu apa arti Allah Tritunggal bagi kita. Kalau mau disederhanakan adalah bahwa Yesus adalah anak Allah karena dialah yang memperkenalkan kepada kita dengan segala kata-katanya, dengan mukjizatnya, juga dengan perilaku atau tindakan-tindakannya seperti mengampuni, menyapa orang-orang berdosa, menyapa orang-orang sederhana. Itulah yang dia kenalkan bahwa Allah adalah Bapa. Allah bukan Allah yang menakutkan karena dia adalah Allah Bapa. Dan ketika kemudian dia hidup di dunia, maka sebenarnya sebutan anak Allah bolehlah juga dikatakan bahwa Yesus adalah wajah Allah Bapa. Karena Yesus adalah bagian yang integral, bagian yang sangat erat dari kealahan Tritunggal. Dan ketika kemudian Yesus wafat dan naik ke surga, Roh Kuduslah yang datang pada kita sampai hari ini. Maka Tritunggal pada dasarnya bukan kita yang merumuskan, tetapi itulah perwahyuan yang kita terima melalui Yesus dan juga tentunya kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus datang pada kita, membimbing kita, menyertai kita saat ini. Dan itulah yang kemudian diwartakan oleh Santo Paulus seperti yang ada di dalam bacaan pertama. Dan yang ada di dalam bacaan pertama sebenarnya sangat menarik untuk kita sedikit cermati secara lebih teliti. Ketika di Athena, tadi dikatakan bahwa Santo Paulus berjumpa dengan orang-orang yang sedang beribadah pada Allah yang tidak dikenal. Jadi gambaran saya, di sana ada berbagai patung dari dewa-dewi. Ada namanya masing-masing. Dan nama itu mencerminkan dari peran mereka. Ada dewa api, ada dewa air, dan segala macam. Tapi ada satu patung yang dikatakan tidak dikenal. Sangat menarik gejala ini. Karena pada dasarnya itu adalah sesuatu yang manusiawi. Sebelum saya mengajak merenungkan apa yang dikatakan Santo Paulus kepada mereka, mari kita lihat apa yang tadi saya katakan sebagai gejala manusiawi. Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kerinduan akan Tuhan. Setiap manusia mempunyai kerinduan akan yang maha besar. Lalu kerinduan akan yang ilahi ini termanifestasi atau terwujud di dalam ungkapan akan adanya berbagai macam dewa. Tetapi kita pun tahu bahwa manusia di dalam hati nuraninya sadar bahwa Allah itu jauh lebih besar dari apa yang ada, yang terungkap di dalam segala macam dewa-dewi tadi. Maka lalu ada patung yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal. Itu mencerminkan secara intuitif bahwa Allah adalah Allah yang amat besar, selalu lebih besar. Dan memang di dalam tradisi kita sebagai orang Katolik ada ungkapan yang mengatakan Deus semper maior. Allah adalah Allah yang selalu lebih besar daripada apa yang kita pahami. Maka itu pun berimplikasi bahwa kalau ada orang, siapapun itu merasa tahu semuanya tentang Tuhan, maka tentu itulah bukan Tuhan. Karena dia merasa ketika tahu siapakah itu Tuhan begitu saja sepenuhnya, maka dia merasa bisa menguasai Tuhan. Kita harus tetap rendah hati terkait dengan
kebesaran Tuhan. Dan di sanalah kerendah hatian orang-orang Yunani atau orang-orang Athena yang menempatkan dewa tidak dikenal, membuat mereka menjadi terbuka sebagian tentunya akan kebesaran Allah yang kemudian diwartakan oleh Santo Paulus. Nah, apa yang diwartakan oleh Santo Paulus sebenarnya sangat jelas, yaitu dia mewartakan bahwa Allah yang dia perkenalkan itulah yang secara intuitif ada di dalam hati orang-orang Yunani yang ada di Athena ketika menyebut ada dewa yang tidak dikenal. Dewa air tentu saja berkuasa hanya air. Dewa api hanya berbicara tentang api. Dewa matahari, Zeus misalnya. Tetapi Santo Paulus memperkenalkan Allah yang tanda petik baru, yang tidak dipahami sebelumnya. Apa itu yang dipahami oleh orang-orang Yunani? Tadi secara implisit sudah dikatakan bahwa Allah itu ada di sana, dewa-dewa itu ada di sana, jauh. Tapi yang diperkenalkan oleh Santo Paulus sangat jelas. Allah itu dekat. Maka itu pula lah yang diperkenalkan oleh Yesus. Tentu saja sekarang ini juga melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Allah tidak jauh, tapi Allah itu dekat. Allah itu kita sebut Bapa. Kata Bapa bagi saya menjadi begitu penting dan menjadi inti kekristenan kita. Inti iman kita adalah percaya Allah sebagai Bapa, seperti diperkenalkan oleh Yesus. Dan itu membutuhkan sikap keterbukaan hati. Sedikit pengetahuan saja bahwa sebutan Allah sebagai Bapa di dalam refleksi manusia tentang Allah sebenarnya adalah revolusi yang kedua. Kalau toh dari kacamata Kristiani tentunya. Revolusi tentang Tuhan. Jadi bukan Tuhannya yang berevolusi, tetapi tentang Tuhan, berarti yang ada di dalam iman dan di dalam pemahaman dan hati kita. Dalam sejarah tradisi pemahaman Kristiani tentang Tuhan ada 2 kali revolusi. Di mana 2 kali revolusi itu? Mari kita lihat. Revolusi pertama itu terkait dengan apa yang diajarkan oleh Abraham. Ketika dalam perwahyuan Allah, dia sampai kepada sebuah kesimpulan dan kemudian diajarkan kepada anak cucunya bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tentu saja ini revolusi. Mengapa revolusi? Revolusi adalah perubahan besar. Revolusi adalah perubahan pemahaman juga. Kalau dulu, dan itu masih tercermin di dalam orang-orang Yunani dan orang-orang Athena tadi, Allah itu ada banyak di dalam dewa-dewi. Tidak hanya di orang-orang Yunani, kita tahu orang-orang Mesir juga punya dewa-dewinya, orang-orang Mesopotamia, orang-orang India, orang-orang Jepang, orang-orang Cina, orang-orang Jawa juga mempunyai banyak dewa-dewa. Artinya apa? Allah itu banyak. Nah, revolusinya adalah Allah menjadi hanya satu. Dan memang itulah yang diwahyukan Allah kepada Abraham. Maka Abraham adalah pembawa revolusi Allah yang pertama. Dan itu kemudian kita tahu diwarisi oleh bangsa Israel dan kemudian melebar ke sekitar wilayah Timur Tengah sana. Allah itu satu. Hanya saja orang-orang di sana masih memahami Allah itu menakutkan. Dan itu masih kita bisa baca jejak-jejaknya di dalam Perjanjian Lama. Allah itu satu, tetapi di lain pihak mereka bimbang. Kadang-kadang dikatakan Allah itu sebagai gembala yang baik. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 23 tentunya kita tahu. Allah yang selalu mendampingi dan menolong kita. Seperti yang sekarang ini populer di dalam Mazmur 91. Tapi di lain pihak,
entah di Mazmur, entah di kitab nabi-nabi, ada cerminan-cerminan ketakutan yang masih cukup mencolok. Misalnya, Allah di dalam Mazmur sering dikatakan sebagai Allah yang pencemburu, Allah yang suka menghukum. Di dalam Nabi Yeskiel ada kata-kata Allah itu membawa pedang, Allah akan murka dan segala macam. Jadi di satu sisi tampak bagaimana manusia mau mengandalkan Tuhan, tapi di lain pihak penuh ketakutan. Karena apa? Mereka belum tahu bahwa Allah itu Allah yang sangat dekat. Jadi masih dikatakan pemahaman dan iman akan Allah masih samar-samar. Nah, disitulah kemudian datang orang yang diutus Allah. Dan yang kemudian kita baru tahu bahwa dia bukan sekedar manusia, tapi juga Allah, yaitu Yesus. Yesus datang untuk juga bukan sekedar hanya menebus dosa manusia, tetapi juga memperkenalkan Allah yang baru, membuat revolusi yang baru tentang Allah. Revolusi kedua terjadi ketika Allah yang dipahami, Allah yang jauh, Allah yang menakutkan, diperkenalkan oleh Yesus sebagai Allah yang dekat, yang ada di dalam hati kita. Allah yang selalu mengetok hati kita, dia mau datang kepada kita. Datang untuk apa? Untuk mengasihi kita, mengampuni kita. Maka Allah yang baru inilah bukan Allah yang menakutkan, tapi Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang seperti polisi yang mau menghukum, tetapi Allah yang mau mengampuni. Allah yang dekat, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang menyertai kita. Itulah yang disebut dan diperkenalkan oleh Yesus sebagai Allah adalah Bapa. Kalau kita percaya Allah itu begitu dekat, begitu pengampun, begitu mengasihi kita, maka sebenarnya kita sungguh-sungguh mengikuti ajaran Yesus. Kata Bapa adalah kata yang luar biasa. Jadi kata Bapa yang diperkenalkan Yesus bukan soal gender, bukan soal Allah itu laki-laki berambut putih, lelaki tua yang tampak bijaksana, bukan soal laki-lakinya, tapi Bapa adalah simbol kedekatan, simbol kasih, simbol pengampunan, dan tentunya juga satu lagi, Allah yang selalu mendidik kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, seperti seorang Bapa. Nah, Allah yang baru itulah yang diperkenalkan oleh Santo Paulus kepada orang-orang Athena yang secara intuitif sadar bahwa Allah yang mereka pahami belumlah utuh, belumlah lengkap. Apakah sekarang kita sudah utuh dan lengkap di dalam memahami Allah? Yesus sudah mewahyukannya, cuma kita yang mungkin belum sungguh paham. Maka mari kita mohon keterbukaan budi dan keterbukaan hati supaya intuisi kita akan Allah tidak hanya berhenti dan tertutup oleh pemikiran-pemikiran rasional. Karena bagaimanapun Allah tinggal di dalam hati kita, mengetuk hati kita. Disinilah saya selalu mengacu kepada apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Aku datang di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, maka aku akan datang, masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Kira-kira begitu. Tetapi Allah yang mengetuk pintu itulah Allah Bapa yang mau memanggil kita untuk bersatu dengannya, dan disitulah kita menjadi lebih baik, disitulah kita menjadi berkat bagi siapapun. Dengan kata-kata kita, dengan pikiran kita, dengan sikap kita, dan tentunya dengan perilaku kita. Maka semoga sedikit pemahaman kita dan permenungan kita tentang Allah yang baru yang ditawarkan oleh Santo Paulus mengingatkan kita akan iman kita yang paling sejati, bahwa Allah adalah Bapa
Dan di sanalah bukan hanya bahwa kita mengandalkannya, tetapi bahwa kita pun memahami kehendaknya, termasuk yang mungkin tidak menyenangkan kita. Karena Allah mendidik kita, Allah membuat kita menjadi manusia-manusia yang menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan di sanalah kita menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara terkasih, salam jumpa lagi dengan saya, Romandang Binawan, yang akan mengajak merenungi, memahami ensiklik Laudato Si pada sesi yang kelima. Itu artinya hari ini kita masuk pada pendalaman bab 4 dari ensiklik Laudato Si. Sedikit saya ulangi bahwa hari pertama kita mendalami pengantarnya, pendahuluannya, dan sedikit latar belakang apa itu ensiklik Laudato Si. Hari kedua atau sesi kedua kita berbicara tentang segala macam kerusakan. Dan hari ketiga dan keempat kita berbicara tentang refleksi Bapak Paus secara sosiologis dan lebih filosofis, tetapi juga menawarkan refleksi iman. Karena memang memakai dinamika melihat, menimbang, dan bertindak. Menimbang artinya apa yang seharusnya terjadi sebenarnya. Maka pada sesi ini pun kita masih melanjutkan pada tahap yang menimbang. Kita tahu dalam konteks menimbang ini ada 3 poin. Yang pertama adalah pada hari ketiga kita berbicara tentang iman yang menjadi cakrawala dan cara pandang kita yang mau ditawarkan. Lalu kemarin kita berbicara tentang segala macam kerusakan ekologis karena ulah manusia, dan hari ini masih juga menimbang tentang apa artinya ekologi integral. Dan kata ekologi integral menjadi judul dari bab 4 itu, yang nanti masih akan dibagi di dalam 5 subjudul. Yang pertama ekologi lingkungan, ekonomi dan sosial, ekologi budaya yang kedua, yang ketiga ekologi hidup sehari-hari, yang keempat prinsip kesejahteraan umum, dan yang kelima keadilan antar generasi. Tapi sebelum saya mengajak melihat lebih dekat tentang apa itu ekologi lingkungan, ekonomi, dan sosial, saya memberikan sedikit catatan pada kata integral. Integral berarti ada di dalam satu kesatuan. Ekologi integral berarti pada dasarnya semuanya ini ada di dalam sebuah kesatuan. Berkali-kali yang kata kunci dari Paus Fransiskus adalah bahwa seluruh ciptaan bukan hanya manusia dan makhluk adalah saling terkait, saling terhubung, bahkan saling tergantung, saling menghidupi. Itulah integral. Maka integralitas itu ada pada kata ekosistem. Semuanya ada di dalam sistem yang membuat kita hidup bersama di atas bumi ini untuk saling menghidupi. Maka konsekuensi bahwa setiap unsur pada dasarnya adalah saling terkait, maka dimensi-dimensi kehidupan manusia harusnya pun saling terkait. Kita tahu bagaimana di dalam hidup kita mempunyai banyak dimensi. Dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi politik, dimensi budaya. Itu pun harusnya terkait. Kemarin kita sudah mendalami bahwa ketika ekonomi dipisahkan dari ekologi, apa yang terjadi? Kerusakan. Karena oikos nomos, aturan-aturan terkait rumah tangga kita di atas bumi ini tidak didasari oleh pemahaman yang utuh
pemahaman yang lebih komprehensif, maka yang terjadi adalah kesalaharahan. Dan tercermin di dalam segala macam kerusakan dan kehancuran bumi kita ini. Tentu saja juga ada di dalam fenomena banyaknya orang miskin, banyaknya orang sakit, banyaknya orang menderita. Segala macam fenomena pada dasarnya terkait. Karena itu, pada subbab yang pertama dari bab keempat, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa seharusnya ekologi, pemahaman kita terintegrasi di dalam ekonomi dan sosial. Tentu saja politik. Maka kembali kepada beberapa prinsip dasar dari ekonomi. Ekonomi memang terkait dengan mendapatkan keuntungan. Kita tahu bahwa prinsip ekonomi adalah keluar sekecil mungkin, tapi ke dalam pendapatan sebanyak mungkin. Jadi ada profit motif, ada motivasi mendapatkan keuntungan. Itu wajar. Tetapi yang terjadi ketika ada ketamakan, ketika ada keserakahan, maka orang memaksimalkan keuntungan itu untuk dirinya dan untuk kelompoknya. Maka integrasinya menjadi goncang. Ekonomi seharusnya berpijak pada harmoni seluruh tata ciptaan. Dan itu tercermin sebenarnya di dalam politik. Secara filosofis di dalam refleksi-refleksi sebenarnya sangat sederhana. Politik itu bukan pertama-tama untuk meraih kekuasaan. Itu yang sering terjadi, yang sering kita lihat. Tapi Paus mengingatkan, politik adalah urusan bersama. Politik adalah urusan polis. Polis berarti kota. Polis itu berarti kebersamaan. Maka seharusnya para politisi yang membuat hukum harus berpijak pada kebersamaan itu. Ada dua catatan kecil yang termaktub di dalam ensiklik ini, yaitu ketika politik hanya mencari kekuasaan, maka yang lain-lain akan dikorbankan. Dan salah satunya adalah membuat hukum-hukum yang tidak sesuai dengan kebersamaan itu. Itu yang catatan pertama terkait dengan politik. Tapi yang kedua, mungkin memang hukumnya tertulis bagus, tetapi di dalam pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Politik pada dasarnya bukan hanya pada pembuatan hukum, tetapi juga pada aplikasi atau penerapan dari hukum itu. Maka yang namanya politisi bukan hanya anggota DPR pada dasarnya, polis adalah kepentingan bersama, maka para eksekutif juga terlibat dan punya peran sangat penting bagaimana memperhatikan integralitas atau kesatuan antara ekologi, ekonomi, dan sosial. Dan terkait dengan kata sosial, kita pun tahu bahwa sosial atau society itu berasal dari kata Latin socius yang berarti teman, yang berarti rekan. Maka secara implisit sebenarnya sangat jelas bahwa kehidupan sosial harusnya kehidupan yang memperhatikan pihak lain, orang lain, makhluk lain, ciptaan lain sebagai socius, sebagai teman. Kembali apa yang saya katakan di awal, pada bagian-bagian pertama, Paus Fransiskus sangat terinspirasi pada atau dari doa Santo Fransiskus kita Sang Surya yang secara sangat dalam mengatakan semuanya, segala ciptaan Tuhan bukan hanya socius, tapi saudara. Lebih dalam daripada teman, saudara. Nah, integralitas itulah yang seharusnya kita perhatikan. Jadi pengambil keputusan seharusnya melihat keterkaitan bukan hanya segala ciptaan Tuhan, tapi seluruh dimensi kehidupan manusia. Ekonomi, politik, sosial. Supaya dengan demikian, nanti kita berbicara tentang kesejahteraan bersama menjadi terwujud. Itu pada
subbab yang pertama. Pada subbab yang kedua, beliau berbicara tentang ekologi budaya. Budaya itu apa sih? Budaya adalah budidaya. Hasil ungkapan dari budi kita, rasionalitas kita. Kemarin kita sudah berbicara tentang teknologi sebagai budaya. Maka beliau melanjutkan refleksi itu supaya pemahaman cara pandang yang ekologis juga menjadi cara pandang budaya. Kalau tadi kita berbicara tentang ekosistem, semuanya menjadi sistem, maka budaya pun ada di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Beliau misalnya menggarisbawahi dengan sangat tajam tentang konsumerisme. Dicatat di sini, yang didorong oleh mekanisme ekonomi global saat ini cenderung untuk menyeragamkan budaya dan mengurangi keanekaragaman budaya yang merupakan harta kekayaan umat manusia. Budaya konsumerisme, apa itu? Kita tahu konsumerisme adalah di mana kita mau mendapatkan saja, membeli banyak, bukan menghasilkan banyak, tapi membeli banyak. Dan itu kemudian tanda petik dimanipulasi secara luar biasa dengan segala macam bentuk iklan yang terselubung maupun yang jelas-jelas tentang suatu gaya hidup yang dianggap wah, yang dianggap lebih hebat dari yang lain. Maka semua orang berlomba-lomba menirunya dan mendapatkannya. Secara tidak langsung terjadilah keseragaman. Keseragaman nilai, keseragaman ungkapan menjadi tampak di dalam hidup kita. Orang yang dia tren memakai baju ini, celana ini, jam tangan atau arloji tertentu, sepatu tertentu. Orang yang cantik adalah dengan kriteria-kriteria tertentu. Semua orang memikir sama. Padahal sebenarnya setiap budaya, setiap manusia juga mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda. Itu semua dinafikan, semua itu dihilangkan di dalam budaya konsumerisme. Karena tentu saja dengan tanda petik iklan atau promosi yang seperti itu, hanya sekelompok orang yang bisa memproduksinya dan yang bisa mendapatkannya lebih diuntungkan daripada yang lain. Apa yang kemudian terjadi? Dampaknya sangat banyak. Bukan hanya mereka yang tidak bisa mendapatkan ukuran itu disingkirkan, tetapi juga kembali kepada apa yang kemarin saya ungkapkan mengutip apa yang dikatakan Paus Fransiskus, yaitu budaya gampang membuang, throwaway culture. Karena apa? Konsumerisme selalu berusaha mendapatkan yang baru, yang up to date. Baju, gadget, mobil, mau yang paling baru, paling mutakhir. Lalu yang lama dikemanakan? Dibuang. Yang terjadi dua hal. Segala macam kerusakan sumber daya alam, tapi juga sampah menumpuk di mana-mana. Nah, pada poin itu sangat jelas. Kita membutuhkan cakrawala yang lebih utuh terkait dengan kehidupan ini, supaya budaya kita pun menjadi budaya yang terintegral. Yang juga menarik pada poin ini adalah ketika Paus Fransiskus melihat dan mengharapkan kita untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan tradisi budaya setempat yang lokal. Karena konsumerisme yang tadi dikatakan diseragamkan adalah budaya global, dan itu berarti menguntungkan sekelompok tertentu. Padahal budaya-budaya lokal itu pun mempunyai nilai tersendiri. Nah, kalau kita memperhatikan keunikan, juga keunggulan masing-masing budaya lokal atau komunitas atau masyarakat adat dengan tradisinya, maka sebenarnya keseimbangan ini menjadi lebih utuh. Keseimbangan dan harmoni bisa terjadi. Sehingga bumi ini menjadi rumah bersama yang sakral. Ambil contoh saja bagaimana misalnya
tidak dikatakan sangat eksplisit, tapi ini bahasa saya, ketika suatu daerah hanya dilihat secara material dan ekonomis, maka ditambang habis-habisan. Padahal masyarakat adat melihatnya sebagai sumber kehidupan yang sakral. Cara pandang yang berbeda. Tetapi ketika ada pemaksaan konsumerisme, budaya teknokratis, maka bukan hanya masyarakat adat yang tersingkir, tetapi juga alam rusak. Itulah artinya budaya yang integral. Kita harus mempunyai budaya ekologis yang integral yang juga membuat kita bisa mengaitkan dengan sangat erat antara ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Pada bagian ketiga, subbab yang ketiga, beliau melihat juga bahwa ekologi hidup sehari-hari kita pun harus mewujudkan sesuatu yang integral. Sesuatu yang di satu sisi melihat keseluruhan, tapi tidak diseragamkan karena manusia masing-masing mempunyai keunikan, dan di dalam keunikan itu ada kekayaan. Maka pada subbab yang ketiga ini beliau pertama-tama mengapresiasi atau mendukung gerakan-gerakan yang juga mengangkat budaya-budaya lokal, atau bagaimana membuat kehidupan pada kelompok-kelompok tertentu, situasi-situasi tertentu yang tampaknya sulit menjadi lebih hidup dan lebih manusiawi. Termasuk bagaimana orang bisa hidup di dalam kemiskinan yang ekstrim. Tetap survival, tetap bisa hidup, tetapi juga menggelitik nurani mereka yang menjadi penyebab dari kemiskinan ekstrim itu. Beberapa hal dicatat di dalam yang namanya budaya ekologis atau ekologi hidup sehari-hari. Misalnya, bagaimana kita sering melupakan bahwa perilaku manusia itu sangat tergantung kepada lingkungan. Ketika banyak gedung-gedung tinggi, ruang interaksi perjumpaan manusia menjadi juga terbatasi. Karena di mana-mana beton, di mana-mana tembok, maka emosi manusia dan cara berperilaku manusia juga terpengaruh. Disinilah beliau mengatakan, oke, pembangunan tidak salah, tetapi harus mempunyai perspektif atau cakrawala ekologis dan manusiawi yang lebih dalam daripada sekedar mencari keuntungan dan hal-hal yang praktis. Termasuk memelihara tempat-tempat umum. Kita tahu bagaimana tempat-tempat umum adalah tempat-tempat perjumpaan, dan ketika itu dipersempit karena kepentingan-kepentingan ekonomi, maka yang namanya kehidupan sosial juga bisa berubah. Kita bisa mengambil contoh Jakarta, di mana taman-taman yang seharusnya banyak, ruang-ruang terbuka hijau harusnya banyak, di mana orang bisa berinteraksi, termasuk juga untuk kepentingan ekologis, maka yang namanya individualisme semakin marak juga karena manusia hanya berjumpa dengan dirinya sendiri saja. Yang ketiga, misalnya ini sebagai contoh bagaimana perumahan-perumahan juga dibangun di mana-mana. Beliau berharap bahwa itu pun dibangun dengan memperhatikan kepentingan ekologis, baik ekologi secara pengetahuan, rasional, tapi ekologi manusia yang pada dasarnya juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan itu. Perumahan-perumahan kita tahu sering hanya dibangun sekedar sebagai rumah, lalu kurang layak sebagai home, hanya sekedar house bukan home, padahal home membutuhkan ruang yang cukup, termasuk lingkungannya. Nah, ini bagaimana kita terapkan dalam hidup kita. Yang tidak kalah menarik, beliau pun mengamati bagaimana transportasi itu juga perlu diperhitungkan secara sungguh sangat serius.
transportasi itu tidak hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi sebagai sebuah sistem harusnya juga mendukung kehidupan bersama. Maka tata kota, jalur-jalur transportasi harus memperhatikan sungguh-sungguh dimensi-dimensi yang lain. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa ekologi manusia itu menjadi penting, maka apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 menjadi menggema lagi ketika dikatakan dan dikutip di sini bahwa manusia juga memiliki kodrat yang perlu dihormati dan tidak dapat dimanipulasi. Itulah inti dan dasar dari tanda petik ekologi manusia, yaitu manusia bukan sekedar alat, manusia bukan sekedar investasi, manusia bukan sekedar mesin produksi, tapi manusia adalah manusia yang mempunyai kekayaan dan keunikan. Di dalam bahasa kita adalah martabat yang harus dihormati. Dan itu pun harusnya tercermin di dalam bukan hanya tindakan-tindakan individual atau pribadi, tapi juga keputusan-keputusan dari penyelenggara kota, penyelenggara masyarakat, dan penyelenggara bangsa. Karena memang manusia tidak bisa hidup sendirian. Itulah yang kemudian dibahas di dalam subbab yang keempat, di mana prinsip kesejahteraan umum harusnya menjadi dasar yang menjadi pertimbangan penting. Apa itu prinsip kesejahteraan umum? Dikatakan di sini. Prinsip kesejahteraan umum adalah kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Kalimat yang mungkin agak abstrak, tapi sedikit saya jelaskan begini. Kata kesejahteraan umum di dalam bahasa Latin adalah bonum commune, maka kebersamaan itu menjadi penting. Dan itu menjadi tradisi dari cara berpikir sosial atau politik dari Gereja Katolik. Sedikit tambahan bahwa kita orang Katolik kalau berpolitik bukan demi kepentingan gereja saja, bukan demi kepentingan kelompok orang Katolik saja, tapi demi kepentingan seluruh bangsa. Itulah kesejahteraan umum. Nah, ini menjadi relevan untuk kita, terutama di Keuskupan Agung Jakarta, yang tahun ini berbicara tentang keadilan sosial. Pada dasarnya itu dua hal yang hampir sama, kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan dari seluruh masyarakat, di mana masyarakat dipandang, dianggap sebagai sebuah organisme, sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah kebersamaan yang memang di situ kebersamaannya. Dan manusia-manusia individu-individu ada di dalamnya. Salah satu hal yang tercermin dari yang namanya keadilan sosial, selain pengakuan-pengakuan kelompok-kelompok orang, adanya keadilan ekonomi secara struktural, yang tidak kalah penting juga adalah segala macam prasarana sosial. Seperti tadi sudah disebutkan, transportasi, perumahan, ruang terbuka hijau, termasuk sarana komunikasi, itu adalah sarana-sarana yang mencerminkan adanya keadilan sosial. Tetapi dalam konteks ini, kesejahteraan umum dan keadilan sosial harus juga di dalam perspektif ekologis. Maka seharusnya memang kita tidak hanya mengatakan dalam bahasa Indonesia keadilan sosial, tapi keadilan ekososial, supaya bisa menjadi sungguh integral dengan pandangan-pandangan cara berpikir ekologis. Beliau mengatakan tentang pentingnya kesejahteraan umum menjadi cakrawala kita. Nah, saya pun bisa menambahkan bahwa dalam konteks keadilan sosial itu bukan hanya sarana prasarana yang tersedia, bukan hanya keadilan ekonomi, bukan hanya segala macam struktur yang ada, tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan juga, yaitu yang sering kita dengar, habitus.
atau perilaku atau kebiasaan sosial dari setiap individu. Apa gunanya pemerintah menyediakan sistem sarana transportasi yang baik kalau manusia individu-individunya tidak mau menuruti itu? Contoh kecil, demi kelancaran transportasi, pemerintah membuat zebra cross atau jembatan penyeberangan. Diharapkan perilaku kita pada waktu menyeberang adalah yang mengikuti zebra cross. Tapi apa yang terjadi? Sering kita tidak peduli. Lalu ya semua juga tidak jadi lancar lagi. Itu hanya sekedar contoh bagaimana perilaku individu atau habitus adalah bagian dari kesejahteraan sosial. Demikian juga budaya ekologis harusnya juga tercermin di dalam perilaku-perilaku kita. Apa gunanya pemerintah menyediakan ruang terbuka hijau yang baik kalau kita tidak menghargai tanaman, kalau kita membuang sampah sembarangan? Apa gunanya pemerintah menyediakan sarana untuk air minum kalau kita membuang sampah sembarangan di sungai dan tidak peduli pada air yang ada? Sekedar contoh saja, jadi harus ada keseimbangan. Nah, pada bagian terakhir dari bab yang kita bahas hari ini adalah keadilan antar generasi. Apa artinya? Kalau tadi kesejahteraan umum adalah keadilan sosial, atau saya menawarkan sebuah istilah keadilan ekososial, di mana kita mendapatkan keadilan, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan berkembang yang baik, entah sebagai individu maupun sebagai kelompok. Saat ini, hari ini, masa ini, bagi orang-orang yang hidup, maka keadilan ekologis, ekososial juga harusnya menjangkau generasi yang akan datang. Karena salah satu poin penting yang mau dikatakan di dalam ensiklik Laudato Si bukan hanya memelihara rumah kita bersama saat ini, tapi juga rumah bersama untuk generasi yang akan datang. Artinya apa? Kita diajak berpikir, bumi yang seperti apa, bumi yang kayak apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Secara berguru saya suka mengatakan generasi yang akan datang, bukan anak cucu. Karena apa? Saya mau bertanggung jawab. Kalau anak cucu, jangan-jangan saya sebagai Romo tidak bertanggung jawab, karena saya tidak punya anak dan cucu. Tetapi kembali, keadilan untuk generasi yang akan datang menjadi bagian penting dari apa yang namanya keadilan ekologis. Disitulah kita harus sungguh-sungguh berpikir secara integral, berpikir sebagai orang Kristiani, berpikir sebagai pengikut Kristus yang beriman bahwa Allah adalah Bapa. Itulah yang kita dalami dari bab keempat ini. Kita akan melanjutkan besok dalam sesi selanjutnya ketika kita berbicara apa yang bisa kita lakukan. Dan Bapak Paus juga memberikan panduan-panduan terkait dengan tindakan-tindakan praktis supaya dinamika see, judge, act bisa terwujud. See, kita melihat apa yang terjadi. Judge, kita memikirkan, merefleksikan, baik secara iman maupun secara filosofis dan sosiologis. Tetapi kemudian kita masuk pada apa yang bisa kita buat. Kita lanjutkan dalam sesi berikut. Dan mari kita resapkan, mari kita pikirkan, mari kita pahami supaya apa yang nanti kita wujudkan dapat sungguh-sungguh mempunyai landasan yang kuat di dalam budi dan hati kita. Tuhan memberkati. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci